Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Kenapa hari ini kelas 3 dan kelas 4 gabung atau disatukan dalam ruangan ini? Karena guru kelas 3 berhalangan hadir, sehingga pada pagi hari ini Bapak yang mengambil alih kelas 3 atau mengajar materi IPS di kelas 3. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pagi hari ini kelas 3 di sini akan Bapak ajari materi atau pembelajaran IPS, di mana materinya tentang uang. Kelas 4 di sini pelajaran matematika dan materinya tentang pecahan. Baiklah, anak Bapak ya. Untuk kelas 3 setelah pembelajaran ini selesai, Bapak harap murid-murid kelas 3 bisa menjelaskan pengertian uang, bisa menjelaskan atau mengartikan jenis-jenis uang, fungsi-fungsi uang, dan kegunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk anak kelas 4, Bapak harap setelah pelajaran ini selesai, anak-anak Bapak semuanya bisa menyelesaikan masalah pecahan yang berkaitan dengan uang. Baiklah, Bapak akan mengajar untuk kelas 3 dulu. Untuk anak kelas 4, silakan memperhatikan atau melihat ya materi kelas 3. Baiklah, untuk anak kelas 3, di sini materinya tentang uang ya. Di sini siapa yang pernah memegang uang? Oke, bagus. Bapak rasa memang semuanya udah pernah pegang uang ya. Oke, baiklah. Apa itu uang? Siapa yang tahu? Oke, bagus. Uang adalah merupakan alat pembayaran atau alat tukar ya, yang sah. Contohnya gimana? Contohnya, Indi ketika ke warung membeli sesuatu, apakah Indi langsung pulang? Oke, tidak. Seharusnya Indi membayar. Membayarnya menggunakan apa, Di? Oke, baik. Menggunakan uang. Oke. Jadi uang itu alat tukar yang harus kita gunakan atau alat tukar yang sah. Di mana uang itu terdiri dari dua ya. Ada uang kertas dan ada uang logam. Baiklah. Di sini Bapak bawa contoh ya, contoh uang. Contoh uang, di sini ada uang kertas, di mana tertera uang 1.000, uang 2.000, uang 5.000, terus juga ada uang 10.000, 20.000, 50.000 dan uang 100.000. Ini uang kertas. Di sini juga Bapak membawa contoh uang logam. Oke, baik. Di sini ada uang logam ya, ada uang Rp50, Rp100, Rp200, Rp500, serta Rp1.000. Oke. Uang itu terdiri dari atau dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada uang giral dan ada uang kartal. Apa itu uang giral? Uang giral merupakan alat pembayaran atau penukaran dalam bentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting. Contohnya seperti cek, giro, wesel, dan polis. Sedangkan uang kartal, apa itu uang kartal, Pak? Oke, baiklah. Uang kartal itu uang yang berupa uang kertas dan uang logam yang seperti Bapak contoh tadi ya, yang Bapak lihat di anak-anak tadi. Nih. Oke, di sini ciri-ciri uang ya, ciri-ciri uang kertas itu yang pertama, dia berbentuk persegi panjang. Oke, anak-anak bisa lihat semuanya ya, berbentuk persegi panjang. Terus ciri-cirinya itu bertulisan besar nilai uangnya.
Oke, di sini bisa lihat ya, ada uang 10.000. Besar nggak tulisannya? Oke, baik, tulisannya besar ya. Terus di sudut gambarnya itu ada lambang Garuda. Nih, bisa lihat kan semuanya kan? Nah, di sini ada lambang Garuda. Terus ciri-ciri yang keempat, ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Di mana? Ini ya, di sini ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya, untuk ciri-ciri uang logam, oke, di sini bisa lihat kan anak-anak Bapak kan? Uang logam itu berbentuk lingkaran. Terus, ciri-ciri yang kedua, dia sisi lingkarannya timbul. Nih, sisi lingkarannya di samping-sampingnya ini timbul ya. Jadi bisa kita raba dan bisa kita rasakan. Terus yang ketiga, bertuliskan nilai besar. Nah, uangnya atau mata uangnya ini bertuliskan besar. Nih, besar semuanya kan? Oke. Yang keempat atau yang keempat itu bertuliskan tahun pembuatannya. Tahun pembuatannya. Oke, ada juga tahun pembuatannya di sini ya. Terus bertuliskan Bank Indonesia. Oke, di sini juga ada ya bertuliskan Bank Indonesia. Oke, baiklah anak Bapak, dengan materi yang Bapak ajarkan di sini, Bapak akan membuat kelompok ya, kelompok di mana kelompoknya terdiri dari 2 kelompok untuk membahas atau menyelesaikan soal ya, soal kelas 3. Ini kedua kelas 3 mohon dibagikan, dijadikan kelompok, nanti baru kita bahas bersama-sama. Oke, baiklah. Untuk anak kelas 4 ya, anak kelas 4 di sini materi kita atau pembelajaran kita tentang matematika, di mana membahas tentang pecahan. Oke, baiklah anak Bapak kelas 4, perhatikan ke depan. Di sini kelas 4 kita belajar tentang pecahan. Bapak akan membuat contoh pecahan ya. Di sini Bapak akan buat soal Nana membeli sepatu dengan harga Rp34.000 jika mendapatkan diskon 10%, berapa rupiah Nana harus membayar? Oke, baiklah Bapak kelas 4. Di sini kita akan membahas soal cerita ya, atau soal tentang pecahan. Nana membeli sepatu dengan harga Rp34.000. Jika mendapatkan diskon 10%, berapa rupiah Nana harus membayar? Baik, di sini kita coba ya, kita bahas di sini. Di sini Nana membeli sepatu dengan harga, ini jawab ya, jawab. Nana membeli sepatu dengan harga Rp34.000. Terus diskonnya, ini harga segini sepatu ya Bapak-Bapak ya, sepatu. Di sini ada diskon. Diskonnya berapa? Oke, baik, diskonnya 10%. Oke. Jadi caranya kita kalikan ya, persen ini kita kalikan ke harga 34.000. Harganya kita kalikan Rp34.000. Oke. Dari hasil perkalian ini kita lanjut ke pengurangan. Jadi Rp34.000 itu kita kurang dengan harga Rp3.000.
1400. Kita kurangin. 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 4 berapa? Gak bisa, kita pinjam ke sini. Jadi 10. 10 kurang 4 berapa? Oke, baik. 6. Ini udah dipinjam. Jadi sisanya 3. 3 kurang 3 berapa? 0. 3 ini gak ada kawan, langsung turunin aja. Jadi berapa rupiah Nana harus membayar? Itu harga yang harus dibayar Nana itu 30.600 rupiah. Baik, untuk anak kelas 4 gimana? Udah mengerti semuanya? Alhamdulillah, bagus, sudah mengerti semuanya ya. Baik, kelas 4 juga di sini Bapak juga akan membuat kelompok ya, kelompok 2 kelompok juga untuk menyelesaikan soal ya. Soal nanti baru kita bahas. Tolong ketua kelas 4 dibagikan. Oke, silakan dikerjakan. Gimana anak kelas 3? Udah selesai? Oh, sebentar lagi. Baiklah, Bapak tunggu ya. Dan anak kelas 4 juga dikerjakan. Oke, baik. Untuk kelas 3 kita bahas dulu ya. Kita bahas di sini ada soal tentang uang ya. Uang. Di sini ada soal tentang uang kartal beredar di masyarakat terdiri atas uang. Oke. Di sini ada pilihan ganda ya. Ada uang kertas dan biro, ada uang kertas dan logam, cek dan logam, wesel dan biro. Gimana kelompok 1? Jawaban kelompok 1 apa? Oke, bagus. Ada jawaban yang B ya. B yaitu kertas dan logam. Oke. Terus untuk soal nomor 2. Manfaat mengelola uang dengan baik adalah. Gimana kelompok 2? Bisa dijawab? Oke, bagus. Penggunaan uang menjadi terarah. Baik. Gimana? Dari hasil kelompok yang kita atau yang kalian kerjakan tadi, jawabannya semuanya benar ya. Benar dan baik semuanya. Baiklah, bagus. Untuk kelas 4. Oke, kelas 4 lagi ya, kita bahas lagi materi yang tadi Bapak suruh buat kelompok ya. Oke. Untuk kelas 4. Di sini pertanyaannya, Ibu Tina membeli baju seharga 40.000 dengan mendapat diskon 5%. Berapa rupiah Ibu Tina harus membayar? Kelompok 1 gimana jawabannya? Berapa jawaban kelompok 1? Oke, bagus. Hasilnya 38.000. Oke. Untuk soal nomor 2, 5 potong baju harganya 40.000 dan mendapat diskon 10%. Berapa diskon yang diperoleh? Gimana kelompok 2? Jawaban kelompok 2? Oke, bagus, benar ya. Jawabannya 4.000. Oke. Baiklah. Bapak rasa sampai di sini saja penjelasan Bapak atau pembelajaran kita. Bapak harap anak Bapak semua bisa mengambil manfaat ya dari materi yang Bapak ajarkan. Terus untuk kelas 3 Bapak harap juga bisa mengartikan uang kertas dan menggunakan uang kertas sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Jangan uang kertas itu dirobek atau dicoret-coret, itu nggak boleh ya. Untuk kelas 4 juga Bapak harap bisa menyelesaikan masalah pecahan yang termasuk pecahan tentang uang tadi ya. Oke, baiklah. Bapak rasa cukup pembahasan kita pada pagi hari ini. Untuk tugas di rumah nanti Bapak akan kasihkan ya ke anak kelas 3 dan kelas 4. Nanti dikumpulkan pada hari berikutnya ya. Untuk kelas 3 ini pekerjaan rumahnya mau dikerjakan ya. Dikerjakan sesuai dengan
apa yang ada di pikiran kalian juga. Terus untuk kelas 4 ini untuk pekerjaan rumah juga dikerjakan ya baik-baik ya. Jangan ada kerjasama ya, karena ini pekerjaan rumah itu pekerjaan sendiri masing-masing. Supaya nanti Bapak bisa tahu apakah anak Bapak bisa memahami materi yang akan Bapak sampaikan, yang Bapak sampaikan tadi ya. Terus untuk pembelajaran selanjutnya Bapak harap di rumah baca-baca buku untuk materi selanjutnya ya, materi minggu depan, supaya nanti di kelas bisa langsung kita bahas atau Bapak jelasin materi berikutnya. Baiklah, Bapak rasa cukup sampai di sini saja, dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.